Saya melihat manik jiwa di depan Qin Yichen berputar dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan roh bertahan di manik jiwa. Manik jiwa secara bertahap menjadi cerah seperti matahari yang terik. Adegan ini, di mata Sekte Abadi Tiankui, menyebabkan 3 orang tersandung. Kakak senior, anak itu sepertinya ingin menyerang kita. Si Junwei mengertakkan gigi, sangat kesal. Dia membiarkan anak itu pergi, itu saja. Siapapun yang mengira Qin Yichen tidak puas, dan ingin menyerang balik dia. Aku memperingatkanmu, jangan terlalu banyak menunjukkan wajahmu. Namun, Qin Yichen tidak tergerak, hanya manik-manik jiwa di depannya. Pada saat ini, Qin Yichen berbalik untuk menunjukkan lengan baju merahnya dan tertawa. Tidak ada, jangan berjuang untuk itu saja. Bang! Manik jiwanya kosong, dan teriakannya tajam. Pada saat itu, sepertinya putaran matahari yang panas terbunuh. Kekuatan roh yang tertinggal di manik jiwa berubah menjadi pedang yang perkasa, seperti putaran kereta perang, membawa potensi jatuhnya gunung, dan membombardir Sekte Abadi Tiankui. Pada saat ini, Zhan Hongxian berdiri di tempat, bahkan tidak tahu apakah dia dikejutkan oleh kekuatan manik jiwa ini atau bergemuruh oleh kata-kata Qin Yichen. Jangan ragu untuk memperjuangkan peri, ini sepertinya sebaliknya. Namun, bukankah kalimat ini merupakan pemikiran terdalam di Sekte Abadi Yuan Surgawi? Dalam sekejap, Soulbeat membombardir di depan Tiankui Immortal Sect. Meski sama sekali tidak menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, Qin Yichen juga tahu bahwa sulit baginya untuk menembus pertahanan 3 orang. Tapi raw begitu, manik jiwa tirani itu bercampur dengan dampak yang mengerikan, yang sebenarnya menyebabkan penghalang yang dipadatkan oleh kekuatan roh Sekte Abadi Tiankui tenggelam dalam-dalam. Pada saat itu, seluruh tubuh si Junwei gemetar, bahkan dia tahu betul bahwa jika dia juga berada di atas, pukulan ini akan cukup untuk menghancurkan laut kesadarannya. Siapapun yang ingin melawan, si Junwei masih tertawa. Nak, apakah ini batasmu? Kamu sendiri, ingin mengguncang kami. Aku dipersilakan untuk manik jiwa ini. Namun, menyaksikan si Junwei secara bertahap menghilangkan kekuatan rohnya yang melekat pada manik jiwa. Tetapi tatapan bangga di sakunya, Qin Yichen tidak berani frustrasi, tetapi ingin tertawa. Lihat di belakangmu, si Junwei tersenyum. Apakah menurutmu gerakan yang sama? Aku akan berbaring. Melihatnya, ketika saya menyadari bahwa manik jiwa menyebabkan garis pertahanan Sekte Abadi Tiankui melorot, orang yang berdiri di posisi ke-8, yaitu Sekte Abadi Linghao di samping Sekte Abadi Tiankui, tiba-tiba melintas. Kesempatan bagus. Oleh karena itu, murid kepala Sekte Abadi Linghao membuat tembakan tiba-tiba, dan serangannya luar biasa seperti petir. Si Junwei agresif saat itu. Anda harus tahu bahwa Sekte Abadi Linghao adalah salah satu dari 4 sekte abadi utama dengan latar belakang menengah. Mereka mungkin berusaha keras untuk menolaknya. Tapi sekarang, serangan balik Qin Yichen seperti terobosan ke Sekte Abadi Linghao. Hanya sesaat, manik-manik jiwa yang dikumpulkan oleh Sekte Abadi Tiankui untuk waktu yang lama telah dirampok hampir setengahnya. Murid kepala Sekte Abadi Linghao masih tersenyum di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi berperingkat tinggi atau rendah. Bagi mereka tampaknya tanpa ancaman. Adapun taruhan ke-6 Qin Yichen, pada titik ini, mungkin saya hanya ingin mencoba keberuntungan, dan bahkan jika Sekte Abadi Yuan Surgawi memenangkan 7, itu tidak berpengaruh pada mereka. Dan meraih manik-manik jiwa dari Sekte Abadi Tiankui dapat meningkatkan peringkat mereka. Untuk sesaat, Sekte Abadi Linghao memiliki minat yang sama dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan hanya saja musuh-musuh adalah teman. Ini baik, kakak Qin perkasa. Pada saat ini, melihat pemandangan Zhuge Qingfeng dan yang lainnya ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menari. Penuh kegembiraan, hanya merasakan desahan panjang, lega, dan akhirnya pecah. Kerumunan juga melihatnya. Qin Yichen sejak awal tidak berniat memenangkan peringkat dengan jumlah manik-manik jiwa. Dan taruhan mereka hanya peringkat, bukan manik-manik jiwa. Jadi, untuk Qin Yichen, tidak masalah berapa banyak manik-manik jiwa yang bisa dia dapatkan sendiri. Yang penting adalah membiarkan manik-manik jiwa dari Sekte Abadi Tiankui dirampok oleh orang lain. Bukankah Sekte Abadi gila? Yah. Kenapa kamu tidak mengatakan mereka tidak mendengarkan kakak senior Qin? Hahaha, aku mendapat untung kali ini. 5 kali kemungkinannya. Semua orang bertaruh banyak untuk pertandingan ini. Sejujurnya, peluangnya 5 kali lipat. Siapa yang bisa berpura-pura tenang? Bahkan Huang Fuxi mengangkat pandangan bahagia saat ini. Selain tangan Qin Yichen membuatnya merasa gembira, dia memberikan lengan peri kunci dengan lengan merah. Jika dia menang, Master dan murid 2 akan mengatakan bahwa mereka terbagi rata. Ratusan kristal peri, bahkan untuk Huang Fui, sulit untuk diabaikan. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata pertengkaran Qin Yichen yang tak terbendung untuk Fairy Talk, berbicara tentang hati Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tidak, menurut Huang Fui, dia memenangkan nafas dan memenangkan kristal peri.
Pada saat yang sama, kota Senxiao mendidih naik turun. Dan bahkan setelah kepindahan Qin Yichen, dia memperhatikan mata Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan bahkan lebih baik daripada Sekte Abadi Senxiao. Bukan karena Sekte Abadi Yuan Surgawi memiliki kualifikasi untuk merebut pusat perhatian dengan Sekte Abadi Senxiao, tetapi Sekte Abadi Senxiao awalnya yang pertama, mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi kinerja Qin Yichen seperti kuda hitam. Seruan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana situasinya? Tanda seru. Sekte Abadi Yuan Surgawi mungkinkah itu? Tidak. Sekte Abadi Tiankui tidak dipertahankan seperti ini. Jangan berani-berani membuang lebih banyak. Apakah ada yang salah? Bocah itu jelas merupakan puncak suci, di mana kemampuannya untuk mengganggu situasi. Pada saat ini, beberapa penjudi cerdas yang pandai mengamati situasi sudah sedikit menyesalinya. Penyesalan bukan untuk mengatakan bahwa mereka menghancurkan Sekte Abadi Tiankui. Tetapi setelah dimulainya pertandingan, pasar utama tidak akan lagi menerima taruhan. Jika mereka bisa, mereka bahkan ingin bertaruh pada Sekte Abadi Yuan Surgawi. Belum lagi para penjudi yang bertaruh bahwa laut kesadaran Qin Yichen akan dihapuskan. Pada titik ini ada keinginan untuk mati. Banyak orang bahkan berteriak dan berdoa agar yang dipilih surga dari Sekte Abadi untuk menjernihkan pemuda bermasalah ini. Namun, 3 orang dari Sekte Abadi Senxiao tidak dapat mendengar suara mereka. Dan bahkan jika mereka mendengarnya, mereka hanya akan tersenyum bangga. Untuk Sekte Abadi Senxiao, yang pertama adalah tidak ada yang bisa mengguncangnya. Adapun Sekte Abadi Yuan Surgawi, di mata mereka, tetap saja penghinaan itu saja. Saat ini, wajah lelaki tua berambut abu-abu itu bisa dibilang sangat jelek. Jika kemampuan ilahi mata dapat membunuh orang, Qin Yichen sudah memiliki 1000 luka dan 100 lubang. Pada awalnya, lelaki tua berambut abu-abu itu juga percaya bahwa selama mereka fokus mengumpulkan manik-manik jiwa, Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak akan mengancam mereka sama sekali. Masalahnya, bukan hanya kekuatan tetapi juga posisi yang menentukan peringkat pertarungan ini. Saya harus mengatakan bahwa posisi yang dipilih Huang Fuzeng adalah yang terbaik di antara penonton, memanfaatkan lokasinya. Tetapi orang-orang tua berambut abu-abu ini mengetahuinya sebelumnya, tetapi tidak mengingatnya, karena meskipun mereka beruntung, mereka harus memiliki kekuatan untuk bermain di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Tapi siapapun yang memimpikannya, Qin Yichen tidak hanya gagal menghancurkan lautan kesadaran dalam sekejap seperti yang diharapkan, tetapi malah berdiri kokoh dan mulai melakukan serangan balik.